Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi kebidanan tahun 2025-2026. Namun, sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi soal uji kompetensi kebidanan. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi bidan atau UKOMBIDAN plus pembahasan dan kisi-kisi. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi soal uji kompetensi bidan, yakni etik legal dan keselamatan pasien. Memahami prinsip etika profesi kebidanan, termasuk menjaga kerahasiaan pasien, memberikan layanan yang tidak diskriminatif, dan menghormati hak pasien. Menguasai regulasi seperti Permenkes nomor 320 tahun 2020 serta kebidanan dan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Petugas juga bertanggung jawab memastikan keselamatan pasien melalui penerapan standar keselamatan pasien atau Patient Safety Goals. Kemudian, asuhan dasar praktik klinik kebidanan memberikan pelayanan kebidanan berbasis evidence-based practice meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan kebidanan. Petugas harus mampu menangani kasus-kasus umum seperti anemia pada kehamilan dan persalinan normal dengan metode Active Management of the Third Stage of Labor atau AMTSL. Kemudian pelayanan kesehatan ibu, mengelola pelayanan kesehatan ibu mulai dari kehamilan, persalinan, nifas hingga perawatan bayi baru lahir. Fokus diberikan pada identifikasi risiko tinggi selama kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin menggunakan USG, serta penanganan komplikasi ringan. Kemudian pelayanan kesehatan anak, menyediakan pelayanan kesehatan anak yang mencakup imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan pengelolaan penyakit anak berdasarkan pendekatan IMC. Kemudian menyediakan dukungan medis dan edukasi terkait kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, deteksi dini kanker serviks, dan konseling KB berdasarkan kebutuhan pasien. Kemudian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling pada pelayanan kebidanan atau communicator, menguasai komunikasi efektif serta penggunaan media edukasi dan konseling berbasis empati. Yang terakhir, pengelolaan pelayanan kebidanan mampu mengatur jadwal, logistik, dan dokumentasi pelayanan dengan aplikasi seperti Silkia. Masuk pada contoh soal uji kompetensi bidan. Soal 1, seorang bidan sedang memberikan edukasi tentang kontrasepsi. Metode yang disesuaikan dengan profil kesehatan pasien dengan riwayat hipertensi adalah A. Pil kombinasi, B. IUD tembaga, C. Suntik bulanan, D. Pil mini, E. Kondom. Jawaban yang benar adalah B. IUD tembaga. Pembahasan, pil kombinasi dan suntik mengandung hormon estrogen yang kontraindikasi bagi pasien hipertensi. IUD tembaga tidak mengandung hormon. Soal kedua, prinsip utama dalam etika profesi kebidanan adalah A. Keadilan dan penghargaan, B. Otonomi pasien, C. Kepatuhan pada atasan, D. Produktivitas kerja, E. Kepentingan lembaga. Jawaban yang benar adalah A. Keadilan dan penghargaan. Pembahasan, prinsip etika kebidanan meliputi keadilan, kerahasiaan, menghormati hak pasien, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Soal ketiga, apa tindakan awal dalam menangani bayi baru lahir dengan hipotermia? A. Membandingkan bayi dengan air hangat, B. Memasukkan ke inkubator, C. Mengeringkan dan melakukan kontak kulit ke kulit, D. Memberikan susu formula, E. Memasukkan bayi ke dalam box plastik. Jawaban yang benar adalah C. Mengeringkan dan melakukan kontak kulit ke kulit. Pembahasan, kontak kulit ke kulit atau skin to skin adalah langkah awal untuk menjaga suhu tubuh bayi secara alami dan efektif. Kemudian soal keempat, AMTSL digunakan saat A. Kehamilan trimester awal, B. Tahap pertama persalinan, C. Tahap ketiga persalinan, D. Pemulihan postpartum, E. Pemeriksaan antenatal. Jawaban yang benar adalah C. Tahap ketiga persalinan. Dengan pembahasan, AMTSL atau Active Management of the Third Stage of Labor dilakukan untuk mencegah pendarahan postpartum setelah bayi lahir. Kemudian soal kelima,
Pemeriksaan awal untuk deteksi kanker serviks di puskesmas: A. USG transvaginal, B. AIVE, C. Pap smear, D. kolposkopi, E. Pemeriksaan darah. Jawaban yang benar adalah B. AIVE. Pembahasan infeksi visual dan asam asetat adalah metode sederhana dan efektif yang digunakan di fasilitas pelayanan dasar untuk deteksi dini kanker serviks. Baik untuk teman-teman yang ingin mendapatkan paket soal uji kompetensi bidan atau UKOM bidan plus pembahasan dan kisi-kisi, bisa masuk pada menu home, kemudian masuk ke sistem CAT, gunakan email dan password yang sudah didaftarkan pada website fungsional.id. Kemudian lakukan login. Setelah itu, masuk ke menu paket pembelian dan cari paket pembelian yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak sekali paket uji kompetensi untuk bidan, mulai dari paket uji kompetensi bidan terampil ke mahir, kenaikan jenjang, paket bidan, dan juga paket yang lainnya. Kemudian untuk mengambil paket uji kompetensi bidan, bisa klik ambil sekarang. Setelah itu, pilih metode pembayaran yang diinginkan, kemudian lakukan bayar sekarang. Itu dia cara untuk memesan paket uji kompetensi bidan dan pembahasan. Itulah beberapa pembahasan soal uji kompetensi kebidanan. Jika teman-teman ingin mengerjakan soal berbasis CBT nasional, bisa mengunjungi fungsional.id. Di sana teman-teman bisa mengerjakan ribuan soal dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.